Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, sudahkah kita berlaku sopan kepada siapapun tanpa memandang penampilan luar? Benarkah masih ada orang yang merendahkan sesama hanya karena tampilan fisik dan aroma tubuhnya? Bagaimana jika suatu hari, orang yang tampak hina itu ternyata bukan orang sembarangan? Pagi itu, suasana bank megah di pusat kota masih lengang. Lantai mengilap, petugas customer service sibuk berbicara dengan nasabah elit, dan satpam berdiri tegap di pintu masuk utama. Semua tampak biasa saja, hingga seorang wanita paruh baya datang melangkah pelan, menggendong seorang bayi mungil yang terus menangis pelan. Wanita itu tampak lusuh. Pakaian yang ia kenakan kumal, sepatunya robek, rambutnya kusut, dan bau tubuhnya menusuk. Beberapa orang langsung menoleh tajam dengan tatapan jijik. Satpam yang menjaga pintu langsung bergerak cepat, menghalangi langkah wanita itu. Maaf Bu, ini bank, bukan tempat minta-minta. Kalau Ibu butuh bantuan sosial, silakan ke dinas sosial, ujar satpam dengan nada tinggi. Wanita itu hanya menunduk. Ia mengelus pelan kepala bayinya yang kelelahan dan berkata lirih. Saya hanya ingin mengambil uang. 100.000 pun cukup untuk beli susu anak saya. Satpam mendecak, namun akhirnya mengizinkannya masuk. Pegawai lain mulai melirik, ada yang menutup hidung, ada yang berbisik-bisik sambil tertawa pelan. Wanita itu duduk di antrean paling ujung. Saat namanya dipanggil, ia berdiri dan berjalan ke loket nomor 4. Petugas wanita yang berjaga di sana menatapnya dari atas ke bawah, lalu dengan malas berkata, Bu, buku tabungannya mana? Jangan bilang Ibu nggak bawa. Ya. Wanita itu mengeluarkan buku tabungan lusuh dari tas selempangnya. Petugas menerimanya dengan ragu, lalu membuka halaman pertama. Mau tarik berapa? 1.000. Kalau bisa 1.000.000, ucap si wanita. Petugas langsung tertawa. Bu, dengan tampang kayak Ibu gini, punya 1.000.000 aja kayaknya mimpi. Nih ya, buku Ibu ini kayaknya udah nggak aktif. Saya cek sebentar. Wanita itu hanya diam, matanya tertuju pada bayinya yang tertidur. Petugas itu memeriksa sebentar lalu mengangkat alis. Lah, Ibu ini siapa sih? Saya nggak ngerti. Sistemnya error kayaknya. Saldo Ibu kebaca angka banyak banget. Tunggu ya, saya panggil manajer. Belum sempat petugas itu berdiri, wanita itu mengangkat ponselnya. Ia buka aplikasi mobile banking dan menunjukkan layar kepada petugas. Semua yang melihat terdiam. Angka yang muncul di layar itu tak masuk akal bagi mereka. 1 triliun lebih, tertulis jelas di layar ponsel yang retak itu. Ruangan bank yang semula ramai dengan canda dan kelakar pegawai, mendadak hening. Tatapan mereka kini berubah, bukan lagi jijik, melainkan tercengang, bingung, dan sedikit panik. Pegawai loket yang tadi mencibir mulai menegakkan badan. Tangannya gemetar saat menerima ponsel dari wanita gembel itu. Ini benar saldo Ibu? Suaranya pelan, seperti tercekat. Wanita itu mengangguk. Ya, saya cuma butuh 1.000.000 hari ini. Untuk beli susu dan popok. Petugas loket langsung berdiri. Wajahnya pucat. Manajer kantor cabang buru-buru keluar dari ruangannya setelah mendengar kegaduhan kecil di area layanan. Pria berdasi merah itu mendekat cepat. Ada apa ini? Kenapa rame? Tanyanya. Seorang teller menjawab terbata-bata. Pak, wanita ini bawa saldo 1 triliun lebih. Dan dia baru saja dihina, dicibir, dan hampir diusir. Manajer itu langsung menoleh tajam ke arah wanita yang masih berdiri tenang sambil menggendong bayinya. Maaf, Ibu. Benar ini akun atas nama Ibu. Wanita itu mengangguk. Atas nama Rani Gunawan. Saya ingin menarik uang 1.000.000. Tapi pegawai Anda meremehkan saya. Manajer mendadak panik. Ia buru-buru memanggil semua staf frontliner ke tengah ruangan. 5 orang berdiri berjajar dengan wajah cemas. Termasuk pegawai loket yang tadi mencibir, security yang menghalangi di depan pintu, dan seorang customer service yang ikut tertawa tadi. Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan staf kami.
Kami tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Wanita itu tersenyum. Ia melepas topi rajut dari kepalanya, menyibakkan rambut kusutnya. Beberapa pegawai mulai mengenali wajahnya. Ibu Rani, ucap salah satu staf dengan nada gemetar. Rani mengangguk pelan. Ya, saya istri dari Pak Gunawan, pemilik bank ini. Detik itu juga, semua pegawai menunduk dalam. Beberapa mulai menangis, ada yang berlutut minta maaf, dan satpam yang tadi menyuruh Rani pergi bahkan sudah gemetaran sambil menutup wajahnya dengan tangan. Manajer pun langsung menyusul ucapan permintaan maaf dengan penuh penyesalan. Kami sungguh malu, Bu. Kami tidak mengira kami salah besar. Rani menatap satu persatu wajah mereka. Tapi bukan soal saya. Saya memang sengaja menyamar jadi gembel, karena ingin melihat bagaimana pelayanan kalian kepada orang kecil. Bagaimana perlakuan kalian terhadap mereka yang tidak berdaya, yang tidak cantik, yang tidak wangi. Ternyata jawaban itu sudah saya dapat hari ini. Saat itu juga, suasana berubah jadi mencekam. Tak ada suara. Hanya suara tangis bayi yang menggeliat di pelukan Rani. Manajer membuka mulut, namun belum sempat berkata, pintu utama terbuka. Seorang pria tinggi tegap, berjas abu-abu dengan senyum tenang masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Gunawan, pemilik bank. Semua pegawai sontak menegakkan tubuh. Beberapa langsung menunduk dalam, lainnya saling melirik panik. Gunawan, pemilik bank dan suami dari Rani, melangkah tenang melewati pintu utama. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat pada istrinya yang masih berdiri sambil menggendong bayi. Rani, ucapnya lembut sambil mendekat. Jadi ini hasil dari penyamaranmu itu. Rani mengangguk. Ya, mereka gagal. Gagal menunjukkan empati pada orang kecil. Gagal menjaga sopan santun. Bahkan gagal mengenali siapa yang mereka layani. Gunawan menghela napas panjang. Ia menatap semua staf yang kini wajahnya memucat. Aku sempat ragu saat kau mengusulkan ide ini, Ran. Menyamar jadi gembel, menguji mereka dari bawah. Tapi ternyata instingmu benar. Manajer cabang memberanikan diri bicara. Pak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami benar-benar tidak tahu. Gunawan langsung memotong. Justru itu masalahnya. Kalian tidak tahu, dan karena tidak tahu, kalian merasa berhak memperlakukan orang semaunya. Kalian mempermalukan istri saya, dan lebih dari itu, kalian mempermalukan nilai-nilai perusahaan yang saya bangun. Suasana semakin sunyi. Detak jam dinding pun terdengar jelas. Satpam yang tadi menghalangi Rani di depan pintu mulai menangis. Pegawai loket yang mencibir mulai terisak, dan customer service wanita mulai gemetaran memegang lengan bajunya. Pak Gunawan, suara manajer nyaris tak terdengar. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi Gunawan tetap berdiri tegak. Kami bukan sedang bicara tentang kesalahan prosedur. Ini soal karakter. Jika kalian bisa bersikap kasar kepada orang yang kalian anggap remeh, maka siapapun bisa jadi korban perlakuan kalian di masa depan. Rani mengusap pipi anaknya yang mulai menguap, lalu menatap suaminya. Kau tahu, tadi aku nyaris diusir. Nyaris ditertawakan semua nasabah. Hanya karena aku terlihat kotor dan lelah. Gunawan menatap ke sekeliling. Semua yang bersikap tidak hormat hari ini, akan diberhentikan. Bank ini tidak butuh orang yang hanya bisa hormat kepada penampilan. Kami butuh manusia yang bisa menjaga martabat semua orang, siapapun itu. Beberapa pegawai mulai menangis keras. Sebagian langsung lemas dan terduduk di lantai. HR akan datang untuk mengurus surat keputusan. Pengganti kalian sudah disiapkan sejak lama, tambah Gunawan dengan tegas. Rani melangkah pelan, mendekati satu pegawai wanita yang sejak tadi hanya menunduk. Kau tadi yang bilang aku bau, kan? Pegawai itu mengangguk dengan air mata bercucuran. Maaf Bu, saya benar-benar menyesal. Rani menyentuh pundaknya. Jadikan ini pelajaran. Kau mungkin tidak bisa kembali ke sini, tapi kau bisa memperbaiki caramu memperlakukan orang lain di luar sana. Gunawan mendampingi istrinya keluar.
Bayi kecil itu kini tertidur dalam damai, seolah tidak menyadari bahwa dunia baru saja diajarkan tentang martabat manusia dari seseorang yang menyamar jadi gembel. Pintu bank perlahan tertutup setelah kepergian Rani dan Gunawan. Tapi suasana di dalam tak kembali seperti semula. Tak ada lagi canda antar pegawai, tak ada sapaan ringan atau tawa basa-basi. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah tertunduk, mata yang memerah, dan dada yang bergemuruh oleh penyesalan. Manajer cabang terduduk di kursinya. Tangannya menggenggam kuat pinggiran meja. Ia merasa semua pengabdiannya selama bertahun-tahun hancur dalam satu hari. Seorang pegawai wanita mendekatinya sambil terisak. "Pak, saya tidak bermaksud begitu. Saya pikir, dia cuma pengemis biasa." Manajer hanya menggeleng pelan. "Itulah masalahnya. Kenapa kau harus membedakan cara bicaramu hanya karena penampilan seseorang?" Di sudut lain, satpam yang tadi pertama kali menghadang Rani terduduk bersandar ke dinding. Ia menatap lantai tanpa fokus. "Anak saya seusia bayi yang ibu itu gendong. Saya gak habis pikir tadi kenapa bisa sekejam itu. Padahal dia cuma minta 1 juta." Seorang teller pria yang tadi ikut mencibir kini membenamkan wajahnya ke meja. Suara isaknya pelan tapi tajam. "Ini semua karena kesombongan. Aku pikir gak mungkin orang semiskin itu punya saldo. Padahal, kita gak pernah tahu isi hati dan isi rekening orang." Di tengah kekacauan batin itu, seorang cleaning service yang dari tadi diam, perlahan maju ke depan ruangan. Lelaki tua dengan baju seragam lusuh, berdiri kaku di tengah staf yang kini malu. "Maaf kalau saya lancang bicara," ucapnya dengan suara serak. "Tapi sejak awal, saya tahu kalau ibu itu bukan orang sembarangan. Dari caranya melangkah, dari caranya memandang, dia bukan sekadar peminta-minta." Semua menoleh. Tapi saya diam. Karena saya tahu, suara orang seperti saya gak didengar. Apalagi kalau saya nyela kalian yang berjas rapi. Tapi hari ini, saya bersyukur ibu itu datang. Supaya kalian tahu, sopan santun gak kenal pangkat. Kata-kata itu membuat beberapa orang menangis makin keras. Bukan karena dibentak, tapi karena dihantam oleh hati nurani yang mulai bangkit. Manajer lalu berdiri. Dengan suara berat ia berkata, "Besok pagi, kalian yang terlibat akan diminta menghadap direktur utama. Bukan untuk berdebat, tapi untuk menerima kenyataan bahwa kalian telah gagal menjaga nama baik perusahaan." Ia lalu menatap cleaning service tua itu. "Pak Darto, terima kasih. Besok saya akan rekomendasikan kenaikan gaji untuk Bapak. Karena hanya orang seperti Bapak yang bisa melihat hati, bukan kulit luar." Pak Darto menunduk haru. "Terima kasih Pak, saya cuma ingin anak-anak muda di sini belajar jadi manusia." Dalam diam, bank itu belajar lebih banyak hari ini dari yang pernah mereka pelajari di pelatihan pelayanan manapun. Pagi hari berikutnya, ruang rapat besar di lantai 2 kantor pusat bank dipenuhi suasana tegang. Beberapa pegawai yang terlibat dalam kejadian kemarin duduk berjajar dengan wajah pucat. Mereka semua mengenakan pakaian rapi, tapi tidak satu pun senyum terlihat. Yang ada hanya gugup, gelisah, dan penyesalan mendalam. Gunawan duduk di ujung meja utama. Di sebelahnya, Rani memeluk bayinya yang tampak tenang. Beberapa jajaran direksi turut hadir. Tak satu pun berbicara. Hanya suara detik jam yang terdengar menusuk ke dalam hati. Manajer cabang berdiri. Dengan suara tenang tapi tegas, ia memulai. "Bapak Ibu Direksi, saya melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran etika pelayanan oleh 5 pegawai kami. Mereka terbukti berlaku tidak sopan, diskriminatif, dan meremehkan nasabah hanya berdasarkan tampilan luar." Ia melanjutkan dengan membacakan kronologi secara rinci. Bagaimana awalnya Rani datang, bagaimana ia diperlakukan, hingga saat pengungkapan jati dirinya dan saldo rekening 1 triliun lebih. Seluruh ruangan sunyi mendengarkan. Beberapa pegawai yang duduk di kursi baris depan mulai menangis dalam diam. Setelah laporan selesai, Gunawan angkat bicara. "Pelayanan bank bukan hanya soal kecepatan atau ketepatan, tapi juga soal sikap. Kalian bisa menghitung uang dengan mesin, tapi menghormati manusia hanya bisa dilakukan dengan hati.
Seorang pegawai wanita yang sebelumnya menjadi teller, menangis terseduh-seduh. "Pak, saya khilaf, saya malu, saya siap menerima keputusan apapun. Tapi saya benar-benar menyesal." Gunawan menatapnya tanpa emosi. Penyesalan bukan alasan untuk menunda tanggung jawab. Kalau saja istri saya benar-benar seorang ibu miskin yang butuh uang, nasibnya mungkin akan lebih buruk. Kalian tidak hanya menolak pelayanannya, tapi juga menolak rasa kemanusiaan. Rani lalu berbicara untuk pertama kali sejak duduk di sana. "Waktu aku berjalan masuk ke bank kemarin, aku tidak datang sebagai istri pemilik bank. Aku datang sebagai wanita biasa, ibu dari seorang bayi, yang hanya ingin mengambil uang 1 juta dari rekening sendiri. Dan yang kuhadapi bukan sekadar tatapan jijik, tapi penghinaan yang menusuk." Ia menatap satu persatu wajah yang tertunduk. "Jika hari itu kalian bisa berlaku seperti itu pada orang tak dikenal, maka kalian bisa melakukan hal yang sama lagi pada orang lain. Karena itu, tindakan harus diambil." Direksi pun mengangguk. Kepala divisi HR berdiri sambil membawa 5 amplop merah. "Berdasarkan hasil sidang etik hari ini, 5 nama berikut kami nyatakan diberhentikan dari posisi masing-masing. Surat keputusan telah ditandatangani oleh pemilik dan dewan direksi." Suasana hening sejenak. Beberapa menangis keras, beberapa hanya diam dengan mata kosong. Manajer cabang juga menyatakan pengunduran dirinya. "Sebagai pimpinan cabang, saya bertanggung jawab atas kegagalan ini. Mulai hari ini, saya serahkan jabatan saya. Saya gagal menjaga integritas pelayanan." Gunawan bangkit dari duduknya. "Pengunduran dirimu kami terima. Tapi bukan karena kau tidak layak, melainkan karena kau masih punya rasa tanggung jawab." Ia lalu menatap semua yang hadir. "Semoga ini jadi pelajaran besar. Pelayanan adalah cermin dari siapa kita, bukan siapa yang kita layani." Seminggu telah berlalu sejak kejadian besar itu. Suasana bank mulai pulih, meski beberapa wajah baru menggantikan posisi yang kosong. Pegawai yang tersisa kini bekerja dengan lebih tenang, lebih sopan, dan jauh lebih berhati-hati dalam menyambut siapapun yang masuk. Tidak peduli pakaian, bau badan, atau sepatu sobek, semua dilayani dengan senyum yang setara. Pagi itu, mobil hitam berhenti di depan bank. Seorang satpam segera membukakan pintu. Keluar dari dalamnya, Rani turun sambil menggendong bayinya, kali ini mengenakan gaun anggun sederhana, dengan wajah yang bersih dan rambut tersisir rapi. Seluruh pegawai langsung berdiri. Beberapa yang kemarin sempat bertindak tak sopan dan kini masih diperkenankan bekerja sebagai evaluasi, menunduk dalam-dalam. Rani melangkah masuk tanpa berkata apapun. Kali ini, bukan hanya satu satpam yang menyambut, tapi seluruh staf frontline berdiri di sisi kanan dan kiri membentuk barisan. Tak ada cibiran, tak ada bisik-bisik, hanya keheningan yang penuh hormat. Manajer baru, seorang wanita muda bernama Karina, menyambut di depan pintu ruang kepala cabang. "Selamat pagi, Bu Rani. Selamat datang kembali. Kami merasa terhormat atas kehadiran Ibu hari ini." Rani tersenyum. "Terima kasih. Saya hanya ingin melihat wajah-wajah baru di tempat ini, dan memastikan bahwa pelajaran dari kemarin benar-benar jadi bekal untuk semua." Karina mengangguk. "Kami mengadakan sesi pembinaan khusus setiap pagi, tentang empati, etika pelayanan, dan penghormatan kepada siapapun yang datang. Semua pegawai, bahkan security dan cleaning service, ikut serta." Rani mengangguk senang. "Bagus. Bank ini besar bukan karena gedungnya yang mewah, tapi karena sikap orang-orang yang bekerja di dalamnya." Saat itu juga, datang seorang wanita tua dengan pakaian lusuh masuk pelan dari pintu depan. Ia membawa tas kresek dan terlihat kebingungan. Beberapa pegawai melihat ke arah Rani. Salah satu teller perempuan muda langsung mendekati wanita tua itu. "Selamat pagi, Bu. Silakan duduk dulu. Saya bantu ke loket nanti ya. Ibu ingin menabung atau menarik uang?" Wanita tua itu tampak lega dan tersenyum. "Iya nak, saya cuma mau ambil uang 100.000. Buat beli obat." Teller itu tersenyum hangat, membimbingnya ke ruang tunggu khusus dengan sofa empuk dan air mineral dingin.
Seluruh staf menyaksikan itu dengan perasaan lega. Karina menoleh ke arah Rani. Ibu lihat sendiri, kami berusaha berubah. Rani tersenyum lebih lebar. Dan saya bersyukur. Karena terkadang, satu guncangan dibutuhkan agar sebuah bangunan benar-benar kokoh. Di tangan kirinya, bayi kecilnya tersenyum kecil dalam tidur. Seolah ia tahu, ibunya telah mengubah wajah dunia hanya dengan berpura-pura menjadi gembel.